Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bertatap muka kembali di pelajaran matematika ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat gak? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Sehat walafiat. Nah, sebelum memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Kelihatannya ini banyak yang tidak hadir ya? Ya. Aisiti Nurjana, Hadir. Arisa Nur Fadilah, Sakit. sakit. Ada surat sakitnya? Keterangan sakit? Ada. Iya. Sudah diberikan ke wali kelas? Sudah. Oke. Barokah Nur Fauzi. Mana Barokah? Ibu. Izin kemana? Latihan. Oke. Latihan. Kemudian Ina Nur Awaliyah. Hadir. Indriani Lestari. Hadir. Hadir. Muhammad Agis Ainul Yakin. Sakit. Sakit. Di rumah atau di Kobong? Di Kobong. Nala Nafisa. Hadir. Hadir. Nazwa Afifatun Nur. Hadir. Bibi Fitriani kemana? Pulang. Izin dulu ya. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit atau berhalangan hadir, pertemuan selanjutnya bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini apakah sudah siap menerima materi dari Ibu? Siap. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Seneng nggak? Ada yang sedih? Indri, kenapa Indri? Kelihatannya sedih? Habis bekal. Belum ditransfer? Belum. Ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi nanti Mama transfer. Tunggu saja, sabar. Jadi semuanya, walaupun sekarang ada yang suasana hatinya mungkin karena belum ada bekal, sedih atau pengen ditengok sama orang tua dan lain sebagainya, tapi Ibu harapkan pada kesempatan kali ini kita semua fokus bahwa hari ini kita berada di ruang kelas ini untuk apa? Belajar ya, untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran materi kali ini Ibu akan membahas tentang apa ini? Logaritma. Logaritma. Masih ingat gak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Eksponen atau bilangan berulang. Berpangkat betul. Bilangan berulang, bilangan berpangkat itu betul. Yang terdiri dari apa saja? Absis dan basis dan eksponen. Ya, nah ini juga logaritma masih serumpun dengan eksponen, melainkan logaritma itu inverse daripada eksponen. Tahu nggak inverse? Inverse itu kebalikan apa? Kebalikan. Jadi yang dikatakan logaritma, mari kita lihat definisinya. Coba baca bareng-bareng. Logaritma adalah relasi inverse kebalikan dari eksponen berpangkat yang digunakan untuk mencari besar angka dari suatu bilangan pokok. Betul sekali. Logaritma itu merupakan operasi matematika yang merupakan inverse. Inverse itu kebalikan atau lawannya dari
dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi ingat, kalau masih ingat tentang materi eksponen, otomatis kita tidak akan kebingungan nanti di materi logaritma. Seperti di definisi kedua. Nah, dulu kan seperti ini ya. Bentuk definisinya A pangkat B sama dengan C. Misalnya di dalam eksponen. Ini apa namanya? Basis. Yang ini apa namanya? Eksponen. Masih ingat gak? Insya Allah. Karena ini kalau materi matematika itu saling berkaitan, hierarki ya. Kalau itu mah berkesinambungan. Jadi materi kalau kita udah misalnya stuck di materi pertama atau kita kebingungan di materi pertama, otomatis nanti akan kesulitan juga di materi selanjutnya. Jadi diusahakan nanti apabila mana kalian menemukan kesulitan, misalnya ibu ada yang nggak ngerti, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Silakan saja, mari kita pecahkan bersama-sama. Nah, di sini definisi logaritma berbentuk sama. Kalau ini eksponen, sekarang A log C sama dengan B. Nah, di sini A tadi sebagai apa? Basis. Kemudian C-nya dikatakan apa? Numerus. Sebenarnya ini ada ya materi dulu waktu kita belajar di SMP, tapi secara singkatnya. Nah, kemudian B-nya itu hasil daripada logaritma. Nah, kita harus paham dulu konsepnya. Definisi logaritmanya yang terdiri dari A log C sama dengan B. A C sama dengan B. Coba perhatikan baik-baik. Nah, misalnya jika basisnya kalau di eksponen di bawah ya, sedangkan B-nya eksponennya atau pangkatnya di atas sama dengan C atau sama dengan numerus. Kalau di logaritma sekarang dibalik, yang basisnya menjadi pangkat. A log C sama dengan B. Kita lihat ke rumusnya. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, insya Allah ya. Syarat, basis, dan numerus. Nah, kalau tadi misalnya posisinya A log B, A log C sama dengan B. Nah, dengan syarat basis A atau bilangan pokoknya harus lebih dari berapa? Harus lebih dari 0. Kemudian A-nya tidak sama dengan 0. Syarat A lebih dari 0, kemudian A-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi si basisnya tidak boleh angkanya 0. Kemudian syarat numerus yaitu C lebih dari 0. Baik, sebelum kepada konsep yang lainnya, kita itu harus mengingat dulu bahwa ada syarat ketentuannya, syarat basis dan syarat numerus. Pertama, basisnya itu harus lebih daripada 0. Kemudian basisnya juga tidak sama dengan 0. Berarti kalau 0 itu tidak disebutkan logaritma. Kemudian syarat numerus juga C, misalkan C harus lebih daripada apa? 0. Berarti kalau nilainya 0 itu tidak sah menjadi numerus dalam logaritma. Nah, kita akan beralih ke contoh. Contoh yang pertama. Contoh pertama, nyatakan bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Nah, sambil diingat-ingat, nyatakan bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Sekarang perhatikan, 5
pangkat 2 sama dengan berapa? 25. Nah, sekarang kita rubah menjadi logaritma. Kan ini bentuk eksponennya. Bentuk eksponen. Kita rubah menjadi bentuk logaritma. Ingat yang tadi bahwasannya kalau bentuk eksponennya A pangkat B sama dengan C, sedangkan dalam logaritma menjadi A log C sama dengan B. Nah, perhatikan posisinya. Ini rumusnya atau ini konsepnya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, untuk 5 pangkat 2 sama dengan 25 sama dengan, kalau di dalam bentuk logaritma itu berapa berarti? 5 di log berapa? 25 sama dengan 2. Paham nggak? Kan di sini posisinya seperti eksponennya A pangkat B sama dengan C, atau 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jika kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka si A-nya tetapnya nilainya yang 5, tapi kita rubah posisinya. 5 log 25 sama dengan 2. Numerus itu hasil daripada eksponennya. Sedangkan kan logaritma itu dari tadi tujuan awalnya yaitu untuk mengetahui jumlah pangkatnya, pangkat sabaraha, pangkat berapa. Nah, jadi kalau sudah seperti ini selesai gitu. Kalau kita paham akan konsepnya. Kemudian Ibu akan memberikan contoh. Nanti silahkan kalian mencoba mengerjakan di depan. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Silahkan. Ada yang mau mencoba? Ya, silahkan Sina. Silahkan. Sudah? Nah, baik. Terima kasih kepada Vina. Tepuk tangan dulu untuk Vina. Jawabannya betul. Bahwasannya 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jika kita rubah menjadi bentuk logaritma berarti 7. Ini 7-nya jangan terlalu besar ya, di atas. 7 log 49 sama dengan 2. Nah, sekarang kita balik. Kalau ini bentuk eksponen menjadi logaritma, sekarang kita akan mengubahnya ke bentuk logaritma. Dari logaritma menjadi eksponen. Oke. Untuk contoh yang pertama, 2 log 16. Tetap harus kalian ingat konsepnya. Sama dengan berapa? 4. 2 log 16 itu sama dengan 4. Coba kita rubah ke dalam bentuk eksponen. Jadi berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Betul nggak? Betul. 2 kali 2? 4 kali 2? 8 kali 2? 16. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Paham? Kalau tadi dari bentuk eksponen kepada logaritma, kalau sekarang dibalik dari logaritma ke eksponen. Makanya kita harus ingat konsep yang ini. Nah, di definisi. Paham dulu nggak? Paham? Paham. Nah, Ibu akan berikan contoh 2 log akar 2. Silakan dikerjakan. Siapa yang ingin mencoba? Sama dengan setengah. Silakan yang mau coba. Ya, silakan Nala. Ya, sudah? Ya, tepuk tangan dulu buat Nala. Jadi, betul sekali 2 log akar 2 sama dengan setengah. Jika kita rubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 2 pangkat 1/2 atau setengah sama dengan akar 2. Kita tidak usah bingung-bingung ya, tinggal dibolak-balik saja, asal kita harus ingat pada konsep awalnya yang di atas atau yang ini sama seperti itu. Kemudian beralih kepada contoh yang ketiga. Kita mengerjakan bentuk logaritmanya. 3 log 27 berarti hasilnya berapa? Kalau ini misalnya ini hasilnya ya, numerusnya, dan ini basisnya. Jadi kira-kira 3 pangkat berapa yang hasilnya 27?
7. Paham nggak? Jadi kalau kita menemukan soal numeris seperti ini, kita itu ditanyakan bahwasannya 3 log 27 itu sama dengan berapa? Maksudnya begini, 27 yang hasilnya 27 itu 3 pangkat berapa? Kan 3 pangkat 3 pangkat 3. Betul. Kita buktikan kalau 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 kali 3 27. Betul awak. Nah, jadi paham nggak sampai sini? Paham, semoga paham ya. Nah, insya Allah kemudian 3 log 81 sama dengan ini. Siapa yang mau mencoba? Indri. Coba Indri kerjakan. Ya, tepuk tangan buat Indri. Betul. Kalau 3 log 81 itu berarti maksudnya 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Kita buktikan. Kalau 3 pangkat 4, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Dikali 3 lagi sama dengan 27. Dikali 3 lagi sama dengan 81. Paham nggak? Ya, semoga paham sampai sini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham? Ya, semoga paham ya. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan coba kasih lagi latihan soal yang lebih banyak. Coba kalau sampai sini paham, ada yang ingin menyimpulkan nggak materi hari ini? Silakan. Iya, silakan Awak. Kesimpulannya, logaritma merupakan kebalikan daripada perpangkatan atau inverse dari eksponen. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Awak. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini tentang logaritma yaitu bahwasannya logaritma itu operasi matematika kebalikan daripada eksponen. Itu aja simpelnya. Kalau logaritma itu kebalikan inverse daripada eksponen atau perpangkatan. Nah, kemudian nanti jangan dilupakan ada syarat basisnya. Misalnya basisnya tidak harus lebih daripada 0 atau syarat basis itu basisnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada juga syarat numerus tadi berapa? Syarat numerusnya harus lebih daripada 0. Ya, ingat ya, harus diingat kembali. Nah, kalau sudah paham sampai sini, semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, belajar matematika itu penting dan bermanfaat. Dengan mempelajari matematika, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seringlah berlatih dan tingkatkan kemampuan matematika kalian. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum